Umar ahli surga. Tapi anaknya belum tentu. Umar tidak ridha, tidak ingin kalau saya masuk surga, anak saya tidak. Makanya disiapkan oleh beliau. Bagaimana caranya saya investasi, ketika saya kerjakan, saya lakukan, saya berikan pendidikan untuk anak saya, mendapatkan kesempatan serupa seperti saya mendapatkan. Lihat, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan semuanya di surga di satu tempat. Jadi kita punya kesempatan. Ke surga bersama keluarga. Anak kita, cucu kita, kerabat kita. Kalau Allah tawarkan satu keluarga, kenapa antum memilih sendiri-sendiri? Ayo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan ayahandanya. Teman-teman, saya ajarkan ilmu sedikit ya. Sedikit saja, mohon izin. Kalau Anda menemukan huma dalam ilmu hadis, ini artinya menunjukkan pada peran anak dan orang tua. Ada dua yang berperan. Nanti ketika Anda membaca nama sahabat, biasanya ada hu radhiyallahu taala anhu, ada ha radhiyallahu taala anha, ada huma radhiyallahu taala anhuma, ada hum radhiyallahu taala anhum. Kadang-kadang sedikit ada hunna radhiyallahu taala anhunna. Kalau hu itu nunjuk pada satu orang laki-laki, radhiyallahu taala anhu. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepadanya. Karena beliau laki-laki, maka hu turunannya. Jelas? Baik. Kalau ha itu perempuan. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, pakai ha. Jelas? Tayyib. Kalau kemudian menggunakan huma itu dua orang, dan umumnya pasti itu anak dengan orang tuanya. Spesifiknya kalau tidak bapaknya itu ibunya, atau kedua terlibat di dalamnya. Baik. Di antara mereka siapa? Lihat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, nama aslinya Abdullah. Biasanya dimulai dengan kata Ibnu, ini kuncinya. Ibnu. Misal, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Saya ambil contoh dua. Kalau ada kata ibnu dilekatkan pada nama sahabat, maka ini menunjukkan pada anak dan orang tuanya. Ini nama ayahnya, ini isyarat pada anaknya. Saya beri contoh, nama aslinya Abdullah. Abbas punya dua anak laki-laki. Pertama Fudail namanya. Nanti beliau ini anak sulungnya yang kemudian dijadikan atau diarahkan oleh ayahandanya untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk membawakan air wudhu Nabi ketika beliau menjelang wafatnya, dan wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu Fudail. Anak keduanya yang bungsunya itu Abdullah namanya. Abdullah. Demikian Umar bin Khattab juga punya anak namanya Abdullah. Baik, sekarang perhatikan. Abdullah ini laki-laki perempuan? Laki-laki. Lihat. Kalau laki, itu untuk menunjuk kepada anak itu disebut dengan ibnu, anak laki-laki. Kalau anak perempuan, tinggal tambah tak di ujungnya, rumus yang dulu. Apapun kalimatnya untuk perempuan, umumnya pakai tak di ujungnya. Muslim, laki-laki. Perempuan, muslimah. Sekarang ibnu, dia laki-laki, tambah tak di ujungnya, jadi ibnatun. Ya, di harokat u-nya pindahkan ke ujung, ibnatun. Kalau Anda ingin singkat misalnya, Anda tidak sebutkan lagi ini ya, Anda bisa sebutkan ibnu atau ibnah, atau dihilangkan ini hamzah wasalnya, Anda hapus. Asalnya ibnu begini, ibnu anak laki-laki, baik ya, bapak ibnu, bapak anak laki-laki gitu kan. Baik, lihat sini, ibnu anak laki-laki. Anda ingin singkat lagi, maka Anda boleh hilangkan hamzah wasalnya begini. Harakat ininya pindahkan ke huruf ba. Yang ini pindahkan ke ba ke sini. Yang ini hapus. Baik, ini dimatikan, maka menjadi bin. Bin itu anak laki-laki. Ya, Abdullah bin Umar. Abdullah anak laki-lakinya Umar. Demikian cara menerjemahkannya. Asalnya nggak ada kaitan dengan persoalan nasab dalam konteks warisan. Asalnya untuk menunjukkan jenis, gender, ini laki-laki, ini perempuan. Makanya jangan merasa aneh ketika ada kalimat Isa bin Maryam. Kok Isa bin Maryam? Anda terfokus pada urusan ininya. Seharusnya Anda fokus kepada kalimat ini. Bin itu anak laki-laki, karena Maryam tidak punya anak perempuan. Jelas ya? Makanya Isa bin Maryam, bin diikutkan pada ibunya, bukan menunjuk persoalan warisan, tapi menunjuk pada persoalan bahwa Isa anak laki-lakinya Maryam. Jelas?
Jadi untuk menjawab persoalan kenapa tidak disebutkan binti di situ atau bin ke bapaknya, karena Isa memang tidak punya bapak dan tidak pernah ibunya disentuh oleh laki-laki manapun. Kemudian yang kedua, dia anak laki, anak perempuan. Fokus, ada hadis yang diriwayatkan oleh anak-anak, nama anaknya selalu dibuang. Yang tersisa cuma isyarat ininya, bin. Disingkat Ibnu Abbas, singkat Ibnu Umar. Ini rahasia yang mau saya sampaikan. Itu diantara isyarat Quran surah ke-52 ayat 21. Posisi paling kiri sebelah atas. At-Tur ayat 21. Oh, hati-hati, ini agak jarang mungkin dibahas, termasuk dalam pendekatan ilmu hadis. Kalimatnya, walladzina amanu, dan sungguh para orang tua yang beriman itu. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti oleh keturunan-keturunannya beriman juga. Saya sebentar ya ingin lengkapi dulu, kalau ada kata iman dalam Quran, itu maknanya sudah otomatis berdampingan dengan amal saleh. Karena setiap ada kata iman, rumusnya ada amal salehnya. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Detilnya bisa detil, bentuknya detil. Misal salat, puasa dan sebagainya. Kalimat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah iman, yuqimunas shalah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Iman kemudian puasa. Jadi kalau ada kata iman, otomatis setelahnya saleh. Kalau sihir ada kata imannya saja, itu artinya sudah dipahami konteksnya. Jadi kalau disebutkan iman, pasti beramal saleh. Makanya kalau Anda ingin menerjemahkan ayat ini, Quran surah 52 ayat 21, maka cara menerjemahkannya sekalipun amal solehnya tidak disebutkan, maka sudah masuk include di dalamnya. Walladzina amanu, dan para orang tua yang beriman dan beramal soleh itu. Demikian cara menerjemahkannya. Paham? Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Kemudian diikuti oleh keturunannya. Dzurriyyah itu anak, punya anak lagi sampai habis keturunannya. Biimanin, semua beriman dan beramal soleh. Lihat, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan semuanya di surga di satu tempat. Jadi kita punya kesempatan ke surga bersama keluarga. Anak kita, cucu kita, kerabat kita. Kalau Allah tawarkan satu keluarga, kenapa antum memilih sendiri-sendiri? Ayo. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh memilih menyiapkan keluarganya. Dan yang paling menarik, lihat statementnya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami enggak akan pernah sia-siakan jika ada di anggota keluarga itu beramal soleh untuk mewujudkan pertemuan itu. Jadi misal, mohon maaf, bapak beramal, mendidik anaknya supaya dengan amalan anaknya ada pahala bisa berjumpa di akhirat. Atau bapaknya meninggal, anaknya mengamalkan dengan amalan itu ada pahala dari anak kepada kedua orang tuanya selama belum berakhir kehidupan di dunia. Maka itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum mendidik anak, disekolahkan di sekolah Islam, dia belajar Quran, setiap bacaan Qurannya, antum dapat pahalanya. Antum meninggal dunia, anak masih hidup, ketika dikerjakan anak, antum dapat pahalanya. Teman-teman sekalian, diisyaratkanlah di ilmu hadis, disiapkan oleh para sahabat, maka mereka tidak sibuk sendirian. Silahkan antum perhatikan, Umar ahli surga, tapi anaknya belum tentu. Umar tidak ridha, tidak ingin kalau saya masuk surga, anak saya tidak. Makanya disiapkan oleh beliau, bagaimana caranya saya investasi, ketika saya kerjakan, saya lakukan, saya berikan pendidikan untuk anak saya, mendapatkan kesempatan serupa seperti saya mendapatkannya. Maka dididik anaknya. Tapi yang paling penting untuk garis bawahi, apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua mendidik anaknya dengan baik, ternyata bukan hanya sekedar keinginan anaknya mendapatkan karunia yang sama. Otomatis dari situ ada pahala untuk orang tuanya. Maka ketika Abbas, ketika Umar mendidik anaknya untuk menjadi saleh, kesolehan anaknya akan menjadi royalti untuk kedua orang tuanya sebagai bekal dia ke surga. Maka dalam ilmu hadis diberikanlah isyarat di situ. Ketika ada orang tua bisa mendidik anaknya, maka nama anaknya dihapuskan, dilekatkan kalimat inisialnya, ditunjukkan pada orang tuanya. Abdullah nama anaknya, dihapuskan anaknya, dimasukkan nama ibnunya sebagai isyarat. Anaknya Umar, untuk menunjukkan kesan bahwa Abdullah bisa muncul begini karena peran bapaknya. Abdullah bisa begini karena peran bapaknya Abbas, karena peran orang tuanya Umar. Seakan-akan memberi isyarat kepada kita. Kalau Umar yang ahli surga, kalau anak-anaknya juga dekat dengan surga, masih serius menyiapkan seperti ini, antum ada di mana? Itu maksudnya. Jadi kalau anda membaca radhiyallahu ta'ala anhuma, jangan cuma dibaca, itu pesan pada kita. Seakan-akan Umar mengatakan, saya sudah berusaha mendidik anak saya supaya baik, ini saya Umar, anak saya Abdullah, ini saya sertakan nama saya di sini. Antum sudah itu belum? Antum punya persiapan belum? Jangan-jangan bapaknya rajin ta'lim, anaknya dibiarkan. Bapaknya ke masjid, anaknya didiamkan.
Yang paling aneh, teman yang jauh diingatkan, teman di rumah tidak diingatkan. Akhi, kemana aja kemarin nggak kelihatan taklim, ayo Isa aja nggak nampak, anak sendiri nggak diajak. Itu yang jengnya jilbabnya tuh belum nyunah ya, iya, anak sendiri nggak berjilbab. Ayo coba lihat. Maka dari sini ketika Anda membaca kalimat radhiyallahu taala anhuma, itu pesan kepada kita. Anak sahabat disiapkan, yang jelas surganya menyiapkan anaknya, kita sudah sejauh mana menyiapkan keluarga kita. Itu poinnya. Paham ya? Maka saya ulang sekali lagi, ketika Anda membaca hadis menemukan kalimat anhuma, pulang ke rumah, lihat wajah anak-anak antum. Apakah bisa saya berjumpa dengan anak-anak saya lagi? Terutama antum menjelang tidur lah, lihat anak antum, lihat. Demi Allah saya katakan, seketika barangkali menetes air mata antum. Apa yang selama ini saya lakukan ya Allah? Anak orang lain sudah hafal Quran, anak saya baca aja belum. Dan itu akan ditanya. Itu bertakwalah kepada Allah, pulang ke rumah lihat itu kan. Mintalah ampunan kepada Allah. Nangis antum, minta dan Allah akan robah seketika. Allah turunkan rahmatnya. Ketika penyesalan lahir, air mata mengalir dan meminta saat itulah kemudian mudah doa untuk diijabah. Mohon kepada Allah, ini turun. Antum mau cari alasan apa lagi? Abbas itu pengusaha Pak. Paman Nabi pengusaha, usahanya sukses, orangnya sibuk, tapi masih sempat belajar sampai hafal 200 hadis. Di balik pelajarannya masih sempat investasi anak, sampai juga menguasai ilmu hadis dan fikih, bahkan Quran. Bapaknya 200 hadis, anaknya 2000 hadis. Untuk bayangkan, Umar sibuk jadi presiden, ya, dan sahabat Nabi saat hidup berjuang bersama Nabi, meninggalnya juga dikubur di samping Nabi, di surganya bersama Nabi, masih menyiapkan anak yang masih sempat juga Ibnu Umar hafal 2800 hadis. Ya kita siapa? Sahabat bukan, lihat Nabi nggak pernah, hidup di dunia yang juga nggak melihat Nabi, di alam kubur belum tentu dikubur bersama Nabi. Ya, coba bayangkan, masa kita jauh daripada itu? Pulanglah ke rumah, lihat lagi.